minta foto bareng. Oke, minta foto bareng. Pas foto bareng, langsung dia merangkul. Langsung merangkul, saya sempat yang, agak gak nyaman itu nih. cowok. Cowok. Kalau cewek mah saya emang gak masalah deh gitu. 32 tahun udah menjadi seseorang Luar yang biasa. menyerahkan badan jiwa raganya untuk tanggung jawabnya terhadap hidup orang lain, keamanan orang lain. itu. Wow. Abis itu kita harus dilarikan ke mobil dan sampai ke dalam mobil aja pengamanan saya itu ketahan sama massa. Salam aman, sahabat Abjasi dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program media sosial Abjasi yang kali ini kita akan bertemu dalam format podcast. Bagi pemirsa yang kebetulan mengikuti kegiatan kita pada hari ini mungkin belum mengenal Abjasi. Abjasi adalah Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia yang di dalamnya terdapat perusahaan, lembaga, institusi, hingga pribadi yang menggunakan jasa security profesional dan resmi tentunya. Para pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bahwa aspek keamanan itu merupakan suatu hal yang sangat luas sekali. Kita menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang melihat aspek keamanan itu hanya dari physical security atau pengamanan secara fisik. Nyatanya, pengamanan itu juga mencakup pengamanan manusia, barang, proses bisnis, informasi, hingga nama baik. Abjasi di sini selalu mensosialisasikan pentingnya security atau pengamanan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Pada hari ini kita akan membahas salah satu aspek terkait dengan keamanan yang berhubungan dengan pengamanan individu atau personal security. Kalau kita dalam kesehari-harian sering melihat ada tokoh-tokoh ataupun juga mungkin selebritas atau mungkin juga pejabat atau juga mungkin ada masyarakat yang memiliki karakteristik khusus yang perlu untuk diamankan. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan personal security yang banyak dikenal di masyarakat sebagai close protection. Hari ini podcast Abjasi sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah seorang artis, presenter, penggiat sosial, dan entrepreneur yang sudah tidak asing lagi. Anya Dwinov. Halo, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Anya di kegiatan podcast Abjasi pada hari ini. Saya yang merasa terima kasih banyak karena dibukakan kesempatan di episode awal podcastnya Abjasi untuk bisa hadir di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan membuka pemahaman yang lebih dalam lagi. Karena ternyata saya baru tahu untuk asosiasi sebesar Abjasi, pengguna jasa keamanan itu individu termasuk loh. Betul. Selama ini saya pikir harus yang big company, punya PT dengan sekian ratus pegawai minimal baru bisa. Ternyata individu seperti saya bisa loh menjadi bagian dari Abjasi. Tentunya sejauh hanya menggunakan jasa security profesional dan resmi tentunya. Pastinya. Baik, yang kedua narasumber kita adalah seorang expert terkait dengan close protection yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam mengelola pengamanan terkait dengan artis, baik artis luar negeri dan juga artis lokal. Kita panggil RB Dwi Toro. Hai.
Kalau boleh saya sapa sebagai Om Erbi, boleh ya? Boleh apa aja. Ini Pak Leo. kalau dikenalin kayak gini ya Pak Leo, pasti sahabat Abjasin bertanya, mana serem-seremnya sih? Kan biasanya kalau kita bilang pengamanan, apalagi artis internasional yang masuk ke Indonesia tuh kan biasanya pikirnya yang badannya gede-gede, yang auranya tuh serem gitu. Pas ngeliat Om Erbi, kok kayaknya santai-santai aja sih? Ya, ada salah satu prinsip di kita, mungkin itu otak dulu baru otot. Luar biasa. Iya. Ini pemahaman yang sering salah loh kalau kita bicara soal security, soal pengamanan. Kalau otot dulu baru otot ya, atau enggak ada keamanan dan kenyamanan. Aman sudah pasti nyaman. Tapi kalau nyaman, apakah aman? Belum tentu ya. Ya, jadi kalau keamanan itu ada misalnya banyak terus wah banyak orang, aman, iya nyaman, kok enggak ya? Aduh nanti ini kita kupas banyak ini nih bareng sama Pak Leo nih ya. Ini, Om Masih Erbi. banyak sekali ini. Banyak banget pastinya. Nah, kalau bicara keamanan tadi ya, menurut Anya, kira-kira apa sih definisi keamanan dan juga seberapa penting keamanan menurut Anya? Itu sudah ada pengantarnya tuh dari Om Erbi tadi tuh. Kalau kita bicara keamanan, saya suka melihat ya masyarakat sekarang, mungkin sahabat Abjasi ada yang sudah memahami, ada yang masih merasa seperti kebanyakan masyarakat, aduh kalau artis pakai semacam kayak pengamanan pribadi, lebay deh. Kayak takut banget sih mau diapain sih. Kenyataannya itu nggak seperti itu loh. Mungkin buat sahabat Abjasi yang berada di kota-kota besar, yang sudah biasa melihat keberadaan kami, dianggapnya biasa aja. Tapi ada daerah-daerah yang mungkin menganggap kehadiran kami menjadi hal yang sangat luar biasa, sampai ada excitement yang bikin berbeda. Dan bicara keamanan, kan kami hadir ke suatu acara, terkadang kan memang ada tujuannya ya. Kita ada tanggung jawab yang mesti dilakukan di sana. Kalau sampai di sana kita nggak ngerasa aman, aduh buyar itu semua konsentrasinya. Buyar semua yang menjadi fokus dari tanggung jawab kita untuk hadir di sebuah acara. Jadi bukan hanya gagah-gagahan ya, tapi sebenarnya itu merupakan suatu kebutuhan. Iya, nanti saya akan cerita lebih dalam lagi deh. Mantap, ditahan dulu. Tahan dulu. Kenapa sampai saya bilang pengamanan untuk seorang individu, baik itu public figure dari latar belakang entertainment, ataupun mungkin politik, ataupun mungkin CEO sebuah perusahaan yang luar biasa besarnya, dibutuhkan. Nanti akan saya share. Manusia itu luar biasa sekali kemampuannya ya Om Erbi ya untuk bisa merasuk ke daerah-daerah pribadi. Menurut Om Erbi sendiri, kalau bicara personal security atau close protection, itu sebenarnya apa sih? Dunia apa sih sebenarnya? Ya, tadi Dunia apa sih? ya kalau untuk close protection itu kan sebenarnya banyak kalimatnya, seperti bodyguard itu bisa, atau CPP close protection professional, ada yang disebut EPP executive protection professional, itu pada dasar sama melindungi VIP dari apapun, apakah itu serangan apapun, fisik maupun non fisik. Non fisik mungkin fisik pada umumnya ya. Kalau non fisik itu ya kejadian yang embarrassment, memalukan, jadi mungkin jatuh, kepleset atau yang tidak diinginkan. Oh itu juga ikut toh termasuk dipikirkan. Jadi kalau misalnya kita evakuasi, jangan pikir cuma jalur evakuasi aja, atau Mbak menuju suatu tempat ya, jangan sampai kepleset. Kita udah gimana VIP lo mau meeting tapi jatuh kepleset, yang salah kan kita. Dan yang pasti kerjaan kami ini adalah berdasarkan kepercayaan. Kami merasa terhormat menjalankan kerjaan ini karena kami dipercaya, dan tidak banyak orang yang dipercaya untuk melakukan tugas ini. Akhirnya akan timbul yang disebut tadi otak dulu baru otot, adalah kita harus merancang semuanya. Merancang apapun, misalnya Mbak ada siapapun misalnya VIP dari satu tujuan ke tujuan yang lain, itu nggak sekedar dari satu tujuan ke tujuan lain, kemana tujuannya, lewat jalan mana, misalnya mau ke suatu tempat, ngapain, ada apa di sana, kenapa di sana, ada sebagian kita tahu. Karena bahkan restoran kita juga tahu posisi tempat duduk segala macamnya. Jadi bukan pada saat acaranya saja. Perjalanannya yang terdekat, terlama, atau harus disurvei segala macam, itu harus ada. Dan dari kami itu memang tidak sendirian bekerja, selalu bersama-sama, artinya ada yang tim advance melakukan tindakan-tindakan buka jalan lewat mana yang terdekat, di venue-nya ada apa, misalnya VIP ya benar, misalnya dia mau meetingnya di mana, ruangannya kayak apa, evakuasinya bagaimana, demikian juga kalau ada selebritas ya tempat duduknya kayak apa, penontonnya kayak apa, dan sebagainya kita tahu.
Ya, banyak. Jangan dianggap enteng ternyata. Jadi tidak seperti yang dilihat ya Om ya. Kalau kita kan ngelihat sebagai orang awam tuh kan kalau ngelihat close protection tuh kayaknya waduh kayak gagah-gagahan gitu ya. Ternyata nggak mudah untuk sebagai seorang personal security ya gitu ya. Dia harus memahami berbagai aspek ya. Baik itu terkait dengan pada saat terjadi suatu, kemudian apa yang mesti dilakukan untuk emergency strateginya seperti apa gitu. Jadi nggak hanya sekedar gagah-gagahan ngawal gitu ya. Jadi dia juga harus memikirkan kalau bisa terjadi sesuatu. Nah, ngomong Om Herbie sendiri menggeluti dunia close protection ini sudah berapa lama Om? Oh, pakai nafas aja. Waduh. Ini kayaknya berat deh kayaknya. Iya, benar. Saya mulai itu tahun 90. Oke. 90 berarti 90. sampai Saya 2000, SMA itu. 2002. saya masih TK. 32 tahun mungkin. 32 tahun udah menjadi seseorang Luar yang biasa. menyerahkan badan jiwa raganya untuk tanggung jawab terhadap hidup orang lain, keamanan orang semacam lain. itu. Wow. Keamanan. Karena keamanan dari yang kalau kita agak sebut dengan selebritas adalah kan keamanan kenyamanan gitu. Aman, ya, tapi belum tentu nyaman. Tapi kalau nyaman, udah pasti aman. Oke. Misalnya Mbak lagi jalan ke suatu tempat mengadakan suatu acara, tapi udah nyaman, berarti udah apapun udah terposisikan dengan baik. Meja ada posisi, VIP-nya di mana, tempat duduknya bagaimana, jalur evakuasinya gimana, datang gimana. Kalau terjadi sesuatu misalnya ada fans atau ada yang tidak orang-orang yang mau mendadak naik panggung, kita harus evakuasinya kiri, kanan, tengah, jalur 1, jalur 2, mobil disiapkan di mana, terus kita tahu. Kalau sudah itu udah keamanan udah dirancang, nyaman. Oke. Kalau boleh tahu Om, kenapa Om memilih profesi sebagai seorang close protection? Apa Om? Dulu awalnya ketika saya lulus kuliah itu kan manajemen. Okay. Terus lagi nyarinya, terus kebetulan ada tetangga, teman gitu ya, yang ketika itu beliau sudah almarhum di suatu perusahaan promotor. Oke. Ya. Beliau sangat saya hormati karena dan dialah yang mengajarkan saya macam-macam. Jadi kalau disebut kebetulan ketika itu tidak ada profesi itu yang disebut artis security atau personal security untuk artis tidak ada. Tahun 90 32 tahun yang lalu emang nggak ada. Terus saya diajarin itu karena kebetulan show-show sebelumnya sebelum tahun 90 saya masuk itu ada beberapa yang agak chaos ya waktu itu ya. Terus saya masuk ke perusahaan itu, saya belajar lebih banyak bagaimana mengamankan artis, bagaimana kalau jalannya nggak bisa di sini, harus dikoinya pakai ini, dikoinya pakai ini. Tunggu. Jadi pertama kali terjun, Om Herbie langsung handle artis luar negeri gitu? Ya, Richard. Wow. Oh, siapa? Richard Marx. Wow, sahabat Abjasi pasti ngeh deh tuh. Jadi pengen nyanyi nih kayaknya. Oh, Jangan di sini. Lebak Bulus waktu itu. Lebak Bulus ya? Oh iya. Yang dimana belum ada siapapun, nggak ada yang ngajarin saya. Artis. Saya juga pertama kali juga mungkin kayak, oh ini tuh artisnya. Agak snob gitu. Zaman dulu lagi, aduh Richard Marx mah hitsnya. Buat yang nggak ngeh ya, di Lebak Bulus di mana ya, stadion. Iya, yang jadi MRT ya sekarang yang belakangnya Point Square itu ya. Betul. Nggak tahu bagaimana, gimana mesti ngamaninnya, saya nggak tahu sama sekali, nggak ada yang satupun yang ngajarin. Kalau mungkin sekarang udah ada YouTube, udah ada macam-macam bisa belajar. Dulu saya nggak punya apa-apa ya. Ya saya juga nggak tahu, hanya berjalan terus kemudian saya diajarkan oleh personal security-nya saya dari artis tersebut. Kadang-kadang juga ada manajemennya, ada apa namanya ya dari manajemennya itu kemudian mereka ngasih tahu saya mesti begini, mesti tidak boleh begini, do don't, saya dikasih tahu bahwa artis itu harusnya kayak gini, dia tidak suka ini, kamu harus menyesuaikan. Masih ingat nggak sih Richard Marx apa aja sih syarat-syaratnya dia gitu? Ridersnya. Dia sama mungkin ya nggak mau terkontak langsung dengan fans ketika itu ya, karena tahun 90 kan agak beringas dong kita, nggak ada sosial media, semuanya benar-benar luar biasa itu kalau bisa ngeliat mereka, langsung. ngamanin bagaimana kita ngamaninnya. Terus habis itu masuk Debbie Gibson tahun 91 masalah. Terus habis itu yang agak awal ya, ada namanya New Kid on the Block. Wah. Itu saya kayaknya salah satu yang histeris tuh di era itu tuh. Itu New Kid on the Block itu dikawal oleh, karena mereka menganggap mungkin Indonesia belum gimana, 6 orang. Jadi satu manajernya yang 5 close protection dengan 5 artisnya. Oh, tunggu. Jadi kan ada 5 personel tuh, satu band, 1 orang dijagain 6 orang.
Satu orang digaji satu. Oke, makanya satu orang jagain 6 orang banyak banget. 6 orangnya tuh supervisornya atau itu. Nah itu saya belajar dari dia gitu. Gimana saya belajar banyak di situ. Terus kesininya malah ada yang beberapa artis tidak bawa karena udah saya dikenal. Kayak misalnya ada model ya. Cindy Crawford. Cindy Crawford. Ya, itu ada beberapa lah artis-artis luar. Itu nggak pakai pegawai lagi bodyguard dari sana nggak bawa? Nggak bawa. Datang sendiri aja, mengandalkan apa yang ada di Indonesia. Sama manajernya aja. Rata-rata kalau udah mengetahui ini kebetulan saya udah dikenal promotor dan promotor kemudian menyarankan nggak usah bawa. Udah ada kok orang dari Indonesia, dari Jakarta yang bisa kayak jadi handle artis, ya udah dari situ berkembang terus ke sini sampai sekarang. Jadi membantu menarik, biaya dari promotor ya? Iya, sebenarnya itu lebih ke situ. Jadi beberapa banyak lah, bahkan yang siapa Whitney Houston pernah datang juga almarhum ya waktu itu di hotelnya sebelah sana. Jadi dia nggak bawa apa-apa karena yang perform kan suaminya si Bobby Brown. Nah, Whitney-nya sendiri. Aduh, ini kelihatan banget ya angkatannya kita ya. Nyautnya dengan sangat lancar gitu lah. Sahabat Abjasi juga pasti tahu lah yang kita sebut-sebut ini. Yang kesininya ada yang mungkin teman-teman artis. Jangan dialurin aja, penasaran kan kita 32 tahun. 32 tahun itu luar biasa. Ya banyak pengalaman menarik ya. Iya. Kadang-kadang ya mau kemana? Oke, kadang-kadang dulu saya harus megang tuh hati dua ya. Hati yang satunya dari teman-teman lokal, yang satu dari merekanya. Istilahnya kita gampang nyebutnya ya dari lokal sama dari bule gitu. Jadi saya mesti dengerin dua-dua gitu loh. Nggak gampang gitu. Sini aja pusing rasanya. Sini pakai bahasa Indonesia kan mesti begini. Nanti lo mesti bicara, aduh. Luar biasa tuh, ngerepotin bener itu. Tapi ya itulah saya belajar banyak dari situ. Mesti ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang boleh dilakukan ini gitu. Yang pasti adalah keep your mouth shut. Jadi apapun rahasia dari teman-teman selebritas saya tahu, saya akan. Artinya cukup sampai di ya. Saya saja. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tunggu. Gimana bisa tahu apa yang terjadi secara individu dalam-dalamnya? Emang ngikut sampai ke kamar hotel segala? Ngomong-ngomong kamar hotel ya. Ya karena ada beberapa juga kita harus ketika kita masuk kan kita harus pastikan keamanannya dia. Apakah ada kamera yang tidak diinginkan? Sampai kamar hotelnya di scanning dulu. Harus kamar mandinya segala semua harus. Karena itu adalah persyaratan dari mereka. Karena ada raidersnya ke saya bahwa saya dipesankan as a person lewat email, tolong mesti begini-gininya ya, kamar mandi saya cek segala macam. Pada umumnya lah. Umumnya enggak umum buat saya. Enggak ada tuh yang kayak begitu ke saya. Tapi itu kan standar bahwa ketika itu kan kamera kan udah mulai ada ya. Jadi mereka mencoba namanya juga cari sensasi gitu kan. Jadi kami apakah kemudian si orang bekerja sama dengan orang kita nggak tahu, tapi gunanya kami adalah untuk memastikan bahwa everything is aman dan nyaman. Oke. Kalau tadi Om Herbie sudah menyampaikan banyak hal ya terkait dengan seorang close protection tuh harus menguasai A sampai Z misalnya betul, gitu ya. Betul. Nah, Anya sendiri pernah punya pengalaman nggak? Mengalami kan Anya sebagai artis, sebagai public figure pasti pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu ya. Nah, pernah nggak ada pengalaman yang bisa diceritakan kepada sahabat Abjasi ini? Saya nih ya karena hari ini hadir untuk sahabat Abjasi, jadi membuka memori-memori lama yang kadang-kadang saya bilang, aduh kalau diingat kok merinding lagi ya. Jadi seandainya dari dulu saya udah ketemu seperti Om Herbie ini, jauh lebih tenang hidup saya. Tapi seperti yang saya bilang gitu loh, kadang kan orang ngerasa terlalu lebay buat selebrita lokal untuk bisa memiliki pengawalan pribadi. Tapi ternyata yang saya alami sendiri adalah waktu itu, padahal saya datang ke kota besar lah untuk, maksudnya termasuk kota besar. Kayak contohnya waktu itu saya pernah, yang paling saya tidak lupakan tuh di daerah Palembang. Palembang itu ada 2 pengalaman yang saya alami di sana. Yang pertama memang agak beberapa jam di luar Palembang. Itu saya hadir di sana untuk sebuah acara undangan dari pemerintah setempat. Dan pada malam harinya itu jadi kita acara sampai kelewat dari jam malam bahasanya mereka. Sehingga dia bilang, Mbak mohon maaf ini kita tidak bisa kembali ke kota besar karena jalanannya tidak aman. Oh jadi solusinya bagaimana? Kita inapkan di tempat di sana gitu, di setempat, di tempat penginapan setempat. Oke boleh, nggak apa-apa, nggak masalah saya bilang.
Saya udah ikuti ke sana, ternyata di sana tuh lagi entah ada acara atau entah bagian dari orang-orang panitia atau seperti apa. Mereka mungkin lagi melepas lelah, sangat menikmati suasana, minum-minum. Oke. Nah, pas saya lagi mau makan malam, saya diundang makan malam ke bawah, saya turun, tiba-tiba mereka tuh sangat sok kenal, sok dekat sama saya. Pertama awalnya saya gak keberatan, minta foto bareng. Oke, minta foto bareng. Pas foto bareng, langsung dia merangkul. Langsung merangkul, saya sempat yang, agak gak nyaman nih. Cowok. Kalau cewek mah saya emang gak masalah deh gitu. Ini udah agak merangkul, abis dirangkul, saya didempetkan ke badannya. Dan pada saat dia mau, ini belum zamannya sosial media ya untungnya. Pas saat dia mau mengambil momentum, dicium. Dan saya tuh pipi saya diarahkan pakai tangannya dia, mau diarahkan supaya menghadap ke dirinya. Jadi bibir mau ketemu sama bibir, itu saya loncat. Dan kebetulan waktu itu road manager saya itu orang Timor, jadi memang secara fisik cukup menyeramkan. Itu sampai nonjok, itu sampai dia sampai masuk dan dia nonjok. Padahal itu katanya pihak penyelenggara gitu loh, salah satu lah panitia atau apa gitu. Itu saya shocknya minta ampun, dan itu rasanya itu saya udah nggak bisa ngerasain tangan saya apa, karena it's very shocking gitu. Dan segitunya saya sampai ngerasa kok gini sih. Dan at that moment road manager saya langsung bilang kita balik, langsung kita balik, nggak mau tahu. Padahal pada saat itu dikatakan jalanan tidak aman, entah kata bajing loncat atau apa. Langsung minta balik juga pada malam hari itu. Dan yang mengamankan kita pada saat kita harus jalan balik ke kota besarnya, itu kita konvoi 3 mobil. Mobil depan, mobil saya, terus ada 1 mobil lagi. Jalanannya sangat cepat, kita sampai nggak berhenti-berhenti. Dan ada yang mengawal saya itu aparat di sana, itu tangannya standby kayak di becengnya terus, duduk di depan. Saya begini, ini serem banget sih, ini ada apa? Tapi kenapa saya harus memaksakan malam hari itu saya balik ke Palembang? Karena itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Itu satu kejadian dari banyak kejadian lainnya. Saya dengar pernah ada pengalaman juga tuh, di Lautan Masa. Itu lagi di Bandung. Itu gimana tuh? Waduh, itu di Bandung. Aduh, kenapa sih Om Erbi nggak ada waktu di Bandung itu? Aduh. Mungkin bisa cerita sedikit apa yang terjadi di Bandung. Oke, jadi di Bandung itu lagi-lagi mesti bayangkan ini eranya semua komunikasi hanya lewat HT dan SMS. Belum ada BlackBerry, belum ada WA yang lebih mempermudah komunikasi ya. Jadi pada saat itu padahal saya hadir di sebuah acara yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV. Biasanya kalau stasiun TV yang mengatur sebuah acara itu udah sangat detail. Tapi ternyata pada saat di lapangan semua di luar kendali. Saya itu dekat dengan Tugu Bandung Lautan Api kalau nggak salah tuh. Memang kita diinfo katanya di daerah sini agak lebih berani masyarakatnya gitu, dan lebih beda dengan kalau kita berada di bagian tengahnya kota Bandung kayak Gedung Sate atau apa. Saya bilang nggak masalah kan, udah disiapkan lah sama panitia gitu, udah. Intinya selama acara memang kita bisa melihat massa itu banyaknya luar biasa. Saya bisa ngeliat tuh karena di sana mungkin tanahnya nggak rata ya, ada momentum kayak ada naik turun. Jadi saya bisa ngeliat tuh massanya banyak banget. Pas sudah selesai acara, kita dikasih tahu biasanya dibiarkan 1 sampai 1,5 jam untuk menenangkan dulu, misalnya bubaran dulu, kita stay di dalam panggung. Ini enggak. Ternyata setelah 2 jam lebih itu massa nggak gerak. Akhirnya mau nggak mau kita yang harus meninggalkan lokasi untuk membubarkan massa. Itu pengamanannya, koordinasinya hancur banget deh. Posisinya Anya pada saat itu di mana? Saya di belakang panggung, di tenda di belakang panggung. Itu kita harus bubar karena massa udah mulai masuk ke tembok. Masuk barikade tuh dilewatin. Abis itu kita harus dilarikan ke mobil, dan sampai ke dalam mobil aja pengamanan saya tuh ketahan sama massa. Akhirnya saya mesti nerobos sendiri sampai di mobil, tutup pintu, nggak bisa kemana-mana. Massa itu udah langsung nempel ke bodi mobil kita. Dan ngetok-ngetok kaca, gedor-gedor, minta kita buka kaca, minta kita kasih tangan, salaman, apa segala macam. Di dalam road manager saya bilang jangan buka, karena kalau dibuka tangan kita ditarik, kaca bisa pecah. Dia bilang jangan, tapi saya bilang kalau nggak dikasih ntar mereka nggak ngasih kita jalan. Itu saya stuck kurang lebih 45 menit, mobil saya nggak bisa gerak. Dan hasilnya ya udah lecet-lecet, penyok-penyok itu udahlah asuransi lah itu udah. Sempat ada cedera fisik juga ya? Cedera fisik
beda event tapi di Bandung juga. Oke. Itu gimana tuh? Banyak sekali ya pengalaman saya ya. Itu gimana tuh kok bisa sampai cedera fisik tuh gimana? Itu saya agak bingung dengan koordinasi antara panitia dengan pengamanan. Oke. Jadi saya hadir ke sebuah acara itu dekat Gedung Sate dan saya nggak tahu kenapa saya ikut arahan panitia tapi ternyata saya harus berhadapan dengan massa pas saya keluar dari mobil. Saya harus lari ke arah panggung, tidak ada pengamanan, saya hanya berdasarkan telepon dikasih tahu arahkan terus jalan. Sedangkan saya itu tangannya udah ditarik sama road manager saya. Karena kalau saya berhenti baju saya ditarik sama massa karena sebenarnya lewatin penonton nih beneran nih nggak ada jalan lain nih. Terus sampai di sana akhirnya saya melewati jalanan yang sangat gelap. Ternyata ada di atas got itu malam ya berarti ya? Itu malam. Okay. Jadi di atas got itu kan suka ada besi pengaman. Nah ternyata besi pengamannya ada yang bolong. Sehingga saya tidak lihat kaki saya masuk ke dalam got itu. Ada besi yang mungkin menonjol itu melukai area betis saya, tulang kering saya, dan saya tidak merasakan apapun. Karena mungkin adrenalin saya begitu tinggi dan sangat tegang untuk menuju ke panggung. Terus saya jalan, saya lakukan live show waktu itu kurang lebih 2,5 jam kemudian selesai acara, saya pas duduk di belakang panggung, saya tarik nafas baru kerasa satu kaki saya cenut, ternyata udah berdarah. Jadi selama saya berada acara berlangsung, itu darahnya ngalir terus. Dan itu tidak ada penanganan apapun dari tidak ada, bahkan di belakang panggung tidak ada pengamanan, di area depan juga tidak ada pengamanan, minim sekali pengamanan. Ya bukannya saya minta tolong dong bukakan jalan, enggak, tapi itu yang terjadi kalau tidak ada pengamanan. Apalagi ditambah lagi panitia ternyata tidak mempersiapkan diri untuk mengetahui jalur-jalur tempat kita harus berjalan. Dia hanya mengarahkan tempat dia jalan, tapi dia tidak tahu bahwa ternyata pada jam-jam tertentu masa udah berkumpul itu jalannya harus ada rute yang berbeda dan itu tidak dipersiapkan oleh panitia. Kejadian ataupun cerita dari Anya ini menarik ya, artinya seorang personal security atau close protection itu juga bukan hanya sekedar mengamankan artis pada saat dia manggung gitu ya, dia juga harus memikirkan pada saat artis itu selesai manggung dia harus diamankannya seperti apa gitu ya. Nah kalau menurut Om Erbi sendiri nih ya, kira-kira bagaimana kompetensi yang dibutuhkan terkait dengan personal security ataupun close protection yang dibutuhkan, yang harus dimiliki supaya kejadian Anya tadi tidak terjadi gitu. Kalau menurut Om Erbi gimana? Sebenarnya kalau yang kejadian banyak tadi itu ada dua. Di kami itu cuma ada dua. Pertama biarkan artis di stay di suatu tempat, kemudian penonton dibubarkan. Atau dari panitia ada aparat membuarkan karena terkait dengan jam mungkin ya terkait dengan izin, biarkanlah itu bagiannya aparat sampai clear, sampai agak lenggang baru kita masuk. Atau nomor 2 adalah hanya 2, ketika habis perform masuk mobil selesai pergi, dah itu aja. Nggak ada lagi di tengah-tengah, nggak bisa, langsung perform, habis perform langsung masuk mobil, di mobil itu siapkan segalanya. Oh jadi mungkin, salah dong langkahnya saya sebenarnya waktu itu ya? Bukan banyak yang salah. Oh penyelenggaranya belum siap. Biasanya manajernya yang salah alisi kita. Karena manajer dari Mbak Anya tuh harus menyiapkan segalanya. Bukan panitianya saja gitu. Kalau panitianya saja kan mereka kan udah banyak kerjaannya, mengurusin ini itu. Harusnya dari manajemennya itu harus ada. Tentunya selesai perform tunggu di suatu tempat yang mungkin lebih baik, biasanya tergantung venue-nya. Kedua adalah habis perform langsung masuk mobil pulang, hanya itu. Dan dari kami itu harus pertama adalah harus tahu semuanya, venue-nya kayak apa, indoor, outdoor, kayak segala macam. Hingga ada kalau di event itu kita sering nyebut namanya to protect the band from vandalism, to protect venue from vandalism itu, dan to protect venue from vandalism. Jadi kita harus melindungi si VIP dari serbuan mereka, melindungi si penonton dari dianya supaya tidak ada itu kisah lain lagi. Tapi untuk bahannya itu ada 2. Setelah perform tunggu di suatu tempat yang baik sehingga semua penonton terusir atau dengan tanda kutip terusir oleh aparat, karena itu kerjasama. Dan kedua adalah masuk mobil pulang selesai. Harusnya gitu. Dan panitia dari panitia jangan ngandelin panitia lah. Lain briefing, lain teori, lain pula pelaksanaan di lapangan. Hampir tidak untuk event ya, hampir tidak sama antara briefing
dengan penyataan di lapangan. Seringnya begitu. Oleh sebab itu artis lah atau kita lah yang harus mengadjust itu semua. Masuk lewat mana, jalurnya kita harus tahu semua. Jadi harusnya memang ada tim advance itu yang mengetahui exitnya seperti apa. Kalau seorang close protection itu tidak hanya menguasai bela diri saja ya. Ya, bela diri itu umum lah. Ya, termasuk harus juga menguasai terkait dengan tadi ya, emergency response-nya seperti apa. Supaya tadi kan hanya sempat terluka gitu, ada kejadian kecelakaan tadi harusnya ada cedera mata. Bisa langsung memberikan respon cepat ya. Gitu. Dan juga mungkin ini ya menarik, Om, seorang close protection itu juga harus bisa membaca psikologi massa ya. Oh iya. Jadi maksudnya gimana jadi tuh? harus bisa melihat ya, artinya kecenderungan massa ini mau anarki atau enggak nih, atau mau rusuh atau enggak ya gitu. Itu kayaknya harus perlu tuh kayaknya. Bener juga sih, bener juga. Karena memang maaf ya Om Herbie sebelum ntar ditambahin. Pengalaman saya juga terkadang dalam sebuah acara yang mengundang banyak massa, awalnya mereka datang tuh tertib. Awalnya tuh mereka ngikutin apa yang menjadi persyaratan peraturan dalam acara diikutin sampai nanti ada triggernya biasanya, ada pemicunya 1-2 orang yang entah mungkin terlalu semangat, terlalu tinggi, akhirnya tuh nyebar tuh, begitu ada satu yang seperti itu, yang lainnya ngikut entar. Benar. Dan itu bisa terlihat dari awal ya Om ya? Iya, bisa terlihat dari awal. Jadi untuk artis itu kan hambatannya itu kan adalah fansnya sendiri itu hambatannya adalah fans yang biasa saja dan fans yang terlalu fanatik. Fans biasa aja tuh akan melakukan tindakan yang tidak terduga. Apakah dia tahu tidak menempel kepada si artisnya, atau kalau fans yang sudah dari awal udah bergerak terlalu banyak kan lebih mudah. Tapi kalau fans yang diam tapi ngeliatin itu tinggal tunggu waktu aja. Ya, jadi misalnya ada satu posisi, misalnya ada jumpa fans meeting, fans greeting apapun namanya di satu tempat, terus ada fans dipersilahkan masuk untuk tanda tangan segala macam. Itu akan kelihatan tuh ketika dia jalan. Terus kalau jalannya awalnya mungkin tenang, tapi ketika jalannya sudah mulai mempercepat menuju ke artisnya, ini agak histeris. Baru kita masuk. Tapi kalau kelihatan dari awal, udah baik. Atau dari pintu udah. Stop. Kita harus dampingin aja. Gimana tuh ngatasinnya tuh? Gimana kalau misalnya dari awal pintu udah kelihatan nih, ini bakal jadi biang kerok nih. Kita samperin, terus kemudian kita dekati dan beritahu bahwa bahwa jangan kayak gitulah. Ada cara omongannya lah. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ada untuk laki-laki bagaimana, untuk perempuan gimana gitu. Jadi udah mulai dipegang dalam arti kata pegang, ditenangin gitu dari awal, dikendalikan. Kalau nggak gitu ya dari depan udah teriak udah gitu, wah itu akan lari, akan menyerbu, selesai. Atau lagi berjalan dia senyum, terus makin lama kok jalannya cepet nih orang. Itu hitungannya detik gitu. Harus kita stop masuk. Kita mesti tanya yang kayak gitu pernah ketemu pengalamannya di mana? Banyak kali waktu ada Demi Lovato lah, Bebe Rexha kah, Dua Lipa kayak juga artis-artis itu emang ada jumpa fans karena mereka itu kan dalam rangka bukan event ya, mereka hanya memperkenalkan album mungkin ya. Launching album itu mereka harus ngadepin ngadepin kayak gitu, ya mau nggak mau kita harus ngawasin terus, dan itu biasanya saya sendiri. Langsung headnya yang turun langsung ya. Jadi ya benar-benar harus mengetahui gerakan apapun. Jadi ketika kami di-hire oleh promotor atau siapapun ya, kita harus belajar siapa sih artis tersebut, kita cari sendiri karena kadang-kadang bahkan promotor ini nggak terlalu banyak tahu gitu loh. Kami yang tahu sendiri. Terus kalau udah dia datang, kalau dia punya manajernya, saya ngobrol sama manajernya maunya gimana sih si artis ini, karena kita punya waktu tuh umumnya sempit, datang acara pulang, kita hanya waktu tuh 2 kali ini aja. Karena nggak sampai 12 jam lah istilahnya. Mau lu apa sih? Terus ngobrol gitu. Gue gini. Itu harus, kalau nggak smart amat sih mah. Daya tangkapnya lama ya, keburu udah artisnya pulang baru itu yang dimaksud ya, terlambat. Akhirnya kalimat yang pertama, otak dulu baru otot. Kalau justru misalnya mbaknya, ada di samping kiri badannya gede-gede tapi nggak do nothing gitu ya, nggak malah kok begini sih, malah mendekat itu. Karena di dalam untuk personal protection pun ada yang namanya walking drill ya, mungkin beberapa teman-teman nggak tahu. Apa tuh? Saya nggak tuh. Cara berjalan. Misalnya artis VIP yang di tengah, kalau 4 orang bagaimana posisinya, apakah diamond atau ada formasinya. Ada formasi walking drill atau formasi ketika berjalan. Itu harus diterapkan.
Dan itu kita harus get involved dengan VIP bahwa nanti lo kemana, mau ke mall apa, kemana, maksudnya kita bertim nanti akan gini-gini, kita harus jelasin. Harus ada contohnya sih, kalau nggak ada contohnya agak susah. Contohkan dong, mungkin ada di sini. Ya, walking drill itu perlu gitu, walking drill perlu. Terus untuk personal protection juga ada yang namanya imbas di bus. Imbas di bus tuh kalau masuk mobil, keluar mobil itu juga ada caranya. Saya ada pengalamannya itu. Oh iya. Aduh. Karena biasanya tuh kalau nggak ada skillnya, yang main buka pintu aja gitu, nggak ada caranya. Gimana mungkin Mbak Anya? Oke. Maaf ya nih ya, saya nih orangnya emang suka nyelonong sendiri ya. Maaf ya Pak Leo ya. Silakan. Tapi ini kejadian saya di Cirebon. Jadi waktu itu saya lupa ada pembukaan mall apa toko atau gimana ya. Pada intinya saya Silakan mengunjungi seluruh media sosial kami untuk mendapatkan informasi dan perkembangan aktivitas kami selanjutnya.